Baik, Om Swastiastu. Di sini saya akan membahas materi ilmu pengetahuan alam kelas 6 tentang keseimbangan ekosistem. Baik, sebelum itu kita akan membahas di sini mengenai kompetensi inti dan juga kompetensi dasar. Yang dimana yang pertama ada kompetensi inti, yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, dan membaca. Selain itu ada juga menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di sekolah dan juga di rumah. Selanjutnya kompetensi dasar, yaitu menganalisis ciri makhluk hidup, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Baik, selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama ada mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan alam ekosistem. Yang kedua ada mengidentifikasi bagian tumbuhan yang sering dimanfaatkan manusia yang mengarah ke ketidakseimbangan lingkungan. Dan yang terakhir ada mengidentifikasi bagian tubuh hewan yang sering dimanfaatkan manusia yang mengarah pada ketidakseimbangan lingkungan. Baik, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang dimana di sini yang pertama ada menjelaskan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang kedua, menjelaskan bagian tumbuhan yang sering dimanfaatkan manusia dan pengaruhnya terhadap keseimbangan populasi tumbuhan. Dan yang terakhir, ada menjelaskan bagian tubuh hewan yang sering manusia dan pengaruhnya terhadap keseimbangan populasi hewan. Baik, yang pertama ada pengertian ekosistem, yang dimana ekosistem adalah tempat saling memberi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari hewan dan tumbuhan, sedangkan komponen abiotik terdiri dari batu, tanah, air, sungai, dan lain-lain. Ekosistem merupakan sebutan kesatuan antara alam beserta lingkungannya dengan organisme yang hidup di dalamnya. Ekosistem akan membentuk suatu hubungan timbal balik untuk saling memberi pengaruh di antara keduanya. Baik, selanjutnya yang kedua ada kegiatan manusia yang mempengaruhi ekosistem. Yang di sini yang pertama ada penebangan hutan secara liar. Hutan yang ditebang secara liar mengakibatkan tanah menjadi gundul. Tidak ada tumbuhan yang menutupi permukaan tanah. Ketika hujan turun, air tidak dapat diserap oleh akar tumbuhan. Akibatnya, air mengalir deras dan menghanyutkan permukaan tanah bagian atas. Baik, selanjutnya ada penggunaan bahan kimia, yang dimana pemakaian pestisida secara berlebihan selain dapat membasmi serangga perusak, juga dapat membasmi hewan yang bukan perusak. Bahan kimia tersebut menyebabkan pencemaran air dan tanah. Bahan kimia mudah larut dalam air yang digunakan petani untuk mengairi sawah. Hal ini dapat mengakibatkan air sawah tercemar dengan bahan kimia. Selanjutnya ada juga berburu hewan secara liar, yang dimana pemburuan hewan secara liar dapat menyebabkan penurunan hewan tersebut,
sehingga terancam punah. Hal ini akan mempengaruhi siklus rantai makanan yang terjadi di alam. Keseimbangan ekosistem alam akan terganggu. Baik, selanjutnya di sini ada pembuangan limbah pabrik, yang dimana limbah pabrik kebanyakan mengandung racun. Apabila dibuang ke sungai yang dapat mencemari air sungai atau tanah di sekitar pabrik. Racun ini dapat membunuh ikan dan tumbuhan. Bila limbah ini mengalir sampai ke laut juga tercemar dan dapat mengganggu kehidupan di laut. Baik, selanjutnya ada ketidakseimbangan populasi tumbuhan karena manusia. Yang pertama ada tumbuhan dan manfaatnya bagi manusia. Pohon jati adalah salah satu tumbuhan yang dimanfaatkan manusia. Pohon jati diambil kayunya untuk pembuatan perabotan rumah tangga. Kayu jati merupakan kayu yang memiliki kualitas tinggi, seratnya halus dan bagus. Kayu jati tidak disukai rayap dan serangga lainnya. Kayu jati juga tidak mudah lapuk. Pemanfaatan yang berlebihan dan tanpa pelestarian kembali mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Pemanfaatan kayu untuk berbagai keperluan secara berlebihan dapat menyebabkan gundulnya beberapa wilayah hutan di Indonesia. Selanjutnya, yang kedua ada hewan dan manfaatnya bagi manusia. Hewan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hewan ada yang dimanfaatkan daging, kulit, tulang, atau tenaganya. Manusia memanfaatkan daging hewan untuk dimakan. Beberapa kegiatan manusia dalam memanfaatkan hewan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Misalnya, pemburuan liar. Banyak hewan diburu untuk kesenangan atau mencari keuntungan. Selanjutnya, yang ketiga ada kegiatan manusia dan populasi tumbuhan, yang dimana kegiatan manusia mempengaruhi populasi tumbuhan di hutan. Populasi akan terjaga jika manusia melestarikannya. Usaha-usaha untuk melestarikan hutan antara lain: yang pertama, penebangan hutan secara terpilih, dan yang kedua ada reboisasi. Selanjutnya ada juga kegiatan manusia dan populasi hewan, yang dimana di sini ekosistem hutan akan terganggu jika hewan-hewan yang hidup di dalamnya terus diburu. Lama-kelamaan hewan akan punah. Perlu ada pelestarian hewan agar tidak terjadi kepunahan. Usaha pelestarian hewan bisa dilakukan dengan yang pertama, penangkaran, dan yang kedua, suaka marga satwa. Baik, setelah mendengarkan penjelasan yang sudah saya berikan, di sini saya akan memberikan soal pilihan ganda. Yang pertama, ada soal tentang tempat saling memberi dan menerima antara semua makhluk hidup dengan lingkungannya disebut. Kalian jawab dengan benar ya anak-anak. Baik, soal yang kedua ada akibat yang ditimbulkan karena membuang sampah dan limbah industri di sungai adalah
Kalian jawab dengan benar ya anak-anak. Dan soal yang terakhir yaitu berikut ini akibat buruk yang ditimbulkan oleh penebangan hutan secara liar adalah kalian jawab dengan benar ya anak-anak. Nah, setelah mempelajari materi barusan, rangkuman yang bisa kita dapat dari pelajaran tersebut adalah yang pertama, pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan alam. Yaitu di sini ada yang pertama, ekosistem adalah tempat saling memberi dan menerima antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kedua, ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Yang ketiga, di suatu ekosistem, jumlah produsen harus lebih banyak dari konsumen. Dan yang keempat, piramida makanan adalah gambaran yang menunjukkan perbandingan jumlah produsen dan konsumen. Dan yang terakhir, keseimbangan ekosistem sangat dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Selanjutnya, yang kedua, ketidakseimbangan populasi tumbuhan karena manusia. Yang pertama ada tumbuhan di hutan dapat dimanfaatkan manusia, misalnya kayu jati dan rotan. Yang kedua, ketidakseimbangan populasi tumbuhan dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Dan yang terakhir, populasi tumbuhan dapat dilestarikan dengan cara reboisasi. Dan yang terakhir yaitu ketidakseimbangan populasi hewan karena manusia. Yang pertama ada hewan dapat dimanfaatkan daging, kulit, dan tenaganya. Yang kedua, perburuan secara liar dapat ketidakseimbangan ekosistem hutan. Dan yang terakhir, usaha pelestarian hewan dapat dilakukan penangkaran dan pembuangan suaka marga satwa. Baik, sekian dari video pembelajaran yang saya buat. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Sekian dari saya, terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Salam harmoni.